Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam Paskah bersama SD Yuwakti Bakti tahun 2021. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada Paskah ini kita mengambil tema Aku Bisa Menjadi Orang Hebat dan Sukses. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita, doa kita pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Silakan anak-anak menyanyi dalam hati masing-masing. Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau, Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita mengawali doa kita dengan hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pemberi hidup, kami percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Karena kemenangan Yesus atas maut itu, Engkau berkenan membangkitkan harapan serta semangat baru di dalam diri kami. Sambil merayakan kebangkitan Yesus, kami mohon semoga kami semakin dijiwai semangat dan cara hidup secara baru, mengikuti langkah Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsirnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, kepada mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita lihat film inspirasi Paskah bersama. Mari kita saksikan. Jangan sedih dan jangan berputus asa ketika posisi kehidupan Anda saat ini berada dalam kegelapan. Simak video seorang pengusaha dan si pengemis berikut agar Anda termotivasi dan timbul kemauan untuk bangkit. Oke, langsung pada cerita. Pada suatu hari di sebuah kota besar, ada seorang pengusaha yang mengendarai mobil BMW sedang terburu-buru menuju ATM. Di depan ATM itu ada seorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Pakaiannya kumuh, berlubang, dan seperti tidak pernah dicuci. Sorot matanya menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai harapan. Di depannya ada sebuah gelas berisi uang. Ya, dia adalah seorang pengemis. Namun, si pengusaha dengan cueknya melangkah melewati si pengemis dan masuk ke dalam ruang ATM. Setelah mengambil uang, ketika hendak keluar, entah perasaan datang dari mana, si pengusaha menjadi iba kepada si pengemis. Dia mengambil dompet dari sakunya. Setelah melihat dari pojok kiri ke pojok kanan isi dompet, dia akhirnya menemukan uang dengan nominal paling kecil, yaitu Rp2.000 yang diberikannya kepada si pengemis. "Terima kasih, Tuan," kata si pengemis dengan bibir tersenyum senang. Saking senangnya, pengemis mengambil uang 2.000-an itu dari dalam gelas dengan memegangnya erat-erat. Mungkin ini adalah pendapatan terbesarnya hari itu. Ekspresi wajah dari pengusaha itu hanya tersenyum kecut, dan pengusaha itu berpikir bahwa uang 2.000 itu kebanyakan untuk diberikan kepada si pengemis. Tanpa berpikir panjang, pengusaha itu mengambil uang recehan Rp1.000 dari gelas si pengemis, dan ia berkata, "Hai pengemis, kamu juga pengusaha bukan? Uang Rp2.000 itu terlalu banyak untukmu, karena kamu pengusaha tanpa modal." Kemudian si pengusaha itu berjalan menuju mobilnya. Si pengemis hanya bisa melongo, sampai-sampai ada air yang keluar dari matanya. 8 tahun kemudian terlihat si pengusaha melamun di kantornya. Ia bahkan terlihat seperti orang stres karena bisnisnya yang hampir bangkrut. Dia akan terancam menjadi miskin. Belum lagi tanggungan hutang yang tidak bisa ia bayar. Ketika sedang melamun dalam kesedihan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu ruangan pengusaha itu. "Tok, tok, 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 tok." "Ya, silahkan masuk," kata pengusaha itu. Tamu misterius itu pun masuk, lalu dipersilahkan duduk. "Siapa Anda dan ada maksud apa menemui saya? Sepertinya saya tidak ada urusan dengan Anda," tanya si pengusaha. Alangkah kagetnya si pengusaha itu, karena tamu itu akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar di perusahaannya. Si pengusaha itu hanya bisa melongo. Namun sebelum pengusaha itu berhenti dari kegiatan melongonya, si tamu misterius itu berkata, "Mungkin Bapak sudah lupa dengan saya. Dulu saya adalah seorang pengemis yang sering mangkal di depan ATM. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak pernah berkata kepada saya, 'Kamu juga pengusaha bukan? Kamu adalah pengusaha tanpa modal.' Waktu itu saya benar-benar terharu karena Anda tidak pernah menganggap saya sebagai pengemis seperti orang lain. Dengan kata-kata yang Anda lontarkan itu saya termotivasi karena Bapak menganggap saya seperti penjual yang sedang menjual barang.
Sejak saat itu, entah dari mana muncul semangat juang dari dalam diri saya. Saya berhenti mengemis dan bekerja semampu saya, menjadi pembawa barang belanjaan di pasar, kuli panggul, tukang ojek, hingga akhirnya saya sukses dalam usaha penyewaan properti. Dan bisa Bapak lihat, saya berhasil. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan ingin menjalin kerjasama bisnis dengan Bapak. Karena berawal motivasi dari Bapaklah yang bisa membuat saya seperti ini. Seketika itu si pengusaha berdiri dan memeluk tamunya tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. 8 tahun yang lalu, di balik sosok seorang pengemis, ternyata terdapat jiwa pengusaha yang profesional." Oke sobat, dari cerita pengusaha dan pengemis tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa pada titik derajat status sosial paling bawah, jika kita mau bekerja keras dan semangat dengan menjadikan ejekan-ejekan sebagai motivasi hidup, maka lebih banyak peluang untuk menaikkan taraf kehidupan daripada berdiam diri dan merenungi nasib. Karena dengan bekerja keras dan bekerja cerdaslah Anda dapat menjunjung tinggi taraf kehidupan Anda. Semoga dari kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah kebangkitan Yesus yang mengajak kita untuk tidak putus asa atau menyerah pada situasi yang kita alami. Motivasi juga tidak akan berarti apa-apa tanpa kemauan dan kerja keras. Dan hal itu telah dilakukan oleh seorang pengemis yang luar biasa, yang akhirnya mengantarnya menjadi pengusaha yang sukses. Ia gulingkan penghalang-halang yang ada dalam hidupnya. Batu-batu itu, ia mulai termotivasi dan akhirnya ia bersemangat untuk mengubah hidupnya. Lalu ia kerja keras dan akhirnya ia sukses. Mari kita belajar banyak dari banyak hal dari kebangkitan Yesus, dari kisah seorang pengemis untuk kebaikan hidup kita, agar hidup kita pun nanti bisa sukses dan menjadi orang-orang hebat dan lebih baik masa depan kita. Jangan takut, kata Injil. Jangan takut. Berkat Tuhan menyertai kita. Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang hebat dan sukses untuk sesama dan untuk Tuhan. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan doa umat bersama. Kita hening sejenak. Kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira ini, marilah kita bersama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, semoga mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakamanan, kecemasan dan kegelisahan, tetap percaya bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan menyertai dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Tuhan, kiranya berkat-Mu Kau limpahkan kepada orang tua kami, sehingga mereka Engkau jaga kesehatannya, dan Kau beri rezeki yang berlimpah, agar mereka boleh menyekolahkan kami dan mendukung kami mencapai tujuan dan cita-cita hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga mereka yang sudah Kau panggil menghadap-Mu, keluarga kami, terutama yang tidak mendapat perhatian dari sanak saudara, dapat menikmati kasih-Mu di surga, dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, terutama untuk siswa-siswi SD Yuwakti Bakti, ya Bapa, semoga kebangkitan putra-Mu membangkitkan semangat kepada kami untuk berani menjadi saksi-saksi-Mu
di dalam dunia ini. Dan berkatilah kami, agar kami mau beri semangat yang baru, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang hebat dan sukses untuk masa depan kami nanti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, itulah segala doa dan harapan kami, kiranya Engkau berkenan mengabulkannya. Anak-anak, marilah kita doakan doa penutup bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, dengan kebangkitan putramu, Engkau telah tanamkan harapan serta semangat baru di dalam hati kami. Semoga harapan dan semangat baru ini sungguh menjadi pendorong kami semua dalam mengusahakan kebahagiaan bagi kami dan semua orang yang kami jumpai. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah keluarga kami agar mampu menjaga dan mencintai alam ciptaan-Mu ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, marilah kita mohon berkat Tuhan, kita hening sejenak. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapat berkat kebangkitan Yesus dan boleh diantarkan oleh cinta Tuhan menjadi anak-anak yang hebat dan sukses di masa yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Semoga kita boleh menjadi orang yang hebat dan sukses untuk sesama dan Tuhan. Mari kita akhiri dengan lagu penutup. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Anak-anak, selamat Paskah. Mari kita bangkit menjadi anak-anak yang hebat dan sukses.
Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.